Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9 Channel. Kita melanjutkan belajar PLC Mitsubishi. Kali ini kita akan membahas function yang ke-30 dan function yang ke-31. Function ke-30 ini adalah ROR atau rotation right. Untuk function yang ke-30 ini kita lihat di dalam instruction formatnya. Jadi function ini bisa operasional 16 bit, bisa juga untuk operasional 32 bit. Jadi nanti kalau untuk operasional 16 bit, di dalam membuat instruksinya kita menggunakan function ROR dan atau bisa juga menggunakan function RORP. Untuk operasional 32 bit nanti di dalam membuat instruksinya itu kita menggunakan function DROR atau bisa juga menggunakan function DRORP. Kemudian kita lanjutkan dengan function yang ke-31 yaitu ROL atau rotation left. Sama di dalam instruction formatnya ini function yang ke-31 ini dia juga bisa beroperasi di area 16 bit, bisa juga untuk operasional 32 bit. Jadi nanti kalau untuk operasional 16 bit nanti di dalam instruksinya itu kita menggunakan function ROL atau ROLP. Untuk operasional 32 bit nanti di dalam membuat instruksinya itu kita menggunakan function DROL atau DROLP. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali. Kita pilih project di sini, kemudian klik new. Kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Kalau sudah sesuai, kemudian klik OK. Sekarang kita mulai untuk membuat programnya. Kita masukkan kontak normally open. Ini untuk inputnya, addressnya X3. Klik OK atau enter. Kemudian untuk membuat instruksinya kita pilih F8. Kemudian di sini ketik RORP spasi D100 spasi D200. Klik OK. Sekarang kita simulasi, klik compile, klik build, klik start stop simulation. Kita tunggu prosesnya. Klik close. Bisa juga kita simulasi menggunakan simulator GXWorks 2. Klik kanan, kita pilih debug modify value. Kita isi data untuk D200. D200 itu kita isi 4. Kemudian untuk data D100 kita isi 1. Data awal. Kemudian kita tekan tombol X3. On off. Kita bisa melihat pergerakan data dari channel D100. Jadi yang tampil di channel D100 itu adalah bilangan desimal ketetapan dari bilangan biner. 16,
kemudian 1. Supaya lebih jelas, sekarang kita simulasi menggunakan project SCADA yang kita bikin di JT Designer 3. Sekarang kita tekan tombol X3. Jadi untuk function RORP ini, rotation right, itu pergerakan datanya dari kiri ke kanan. Sekarang kita rubah untuk data D200. Kita berikan angka 1. Kita tekan tombol X3. Kita lihat pergerakan datanya itu tiap bit. Dari bit 6, bit 5, bit 4, bit 3. Pergerakan data dari kiri ke kanan. Kalau saya berikan nilai 2 untuk D200, sekarang kita tekan tombol X3. Jadi pergerakan datanya tiap 2 bit. Begitu juga kalau kita berikan nilai 3 untuk D200, sekarang kita tekan tombol X3. Jadi pergerakan datanya tiap 3 bit. RORP ini pergerakan data dari kiri ke kanan. Jadi yang tampil angka desimal di sini, contoh 256 ini adalah ketetapan bilangan biner untuk bit yang ke-8. 16, desimal 16 ini ketetapan bilangan biner untuk bit ke-4. Jadi bisa dibaca 16, desimal 16 dibaca dalam bilangan biner 00010000. Jadi untuk membaca bilangan biner itu yang off atau yang mati dibaca 0, yang on atau yang hidup dibaca 1. Kalau desimal 2 dibaca di dalam bilangan biner 0010. Jadi membacanya dari kiri ke kanan. Kalau untuk membaca urutan bitnya dari kanan ke kiri, dimulai dari bit 0, bit 1, bit 2 sampai dengan bit yang ke-15. Ini untuk operasional 16 bit. Dari 16 bit itu ada 4 digit. Digit 1, bit 0, bit 1, bit 2, dan bit 3. Digit kedua, bit 4, bit 5, bit 6, dan bit 7. Digit 3, bit 5, bit 8, bit 9, bit 10, bit 11. Digit keempat, bit 12, bit 13, bit 14, dan bit 15. Sekarang kita kembali ke GXWorks 2. Sekarang kita ganti dengan function yang ke-31, yaitu ROL. Klik compile, klik build, klik start stop simulation. Sekarang kita simulasi untuk function yang ke-31, yaitu rotation left. Kita isi data D200 dengan angka 1. Kemudian untuk data D100 kita isi data awal 1. Kita tekan tombol X3. Kita lihat pergerakan datanya itu dari kanan ke kiri kalau untuk rotation left.
Sekarang kita kembali ke GXWorks 2. Kita akan menggunakan digit spesifikasi. Kita keluar dari simulasi dulu. Di sini untuk D100-nya kita ganti dengan K4M0. Kalau kita menggunakan K4M0 untuk data D100, maka nanti bisa menghidupkan output PLC sebanyak 16 buah lampu. Dimulai dari bit 0 sampai dengan bit yang ke-15. Jadi inputnya di sini pertama adalah M0. Mengaktifkan output Y0, kemudian yang kedua M1, mengaktifkan output Y1, kemudian M2, mengaktifkan output Y2, M3, mengaktifkan output Y3, M4, mengaktifkan output Y4, M5, mengaktifkan output Y5, M6, mengaktifkan output Y6. Jadi yang saya bikin di sini sampai cukup M6, ini sebagai contoh. Kalau kita bikin semua dari M0 nanti sampai M15. Ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran. Kemudian kita klik compile, klik build, klik start stop simulation. Jadi di sini kita menggunakan digit spesifikasi K4M0. Sekarang kita simulasi, kita isi data D200 dengan angka 1. Kemudian data awal untuk K4M0. Sekarang kita tekan tombol X3. Kita lihat sekarang yang on output Y2 bit 2. Kemudian dimulai lagi dari bit 15, bit 16. Jadi di sini yang saya ketik hanya dari bit 6. Bit 6 mengaktifkan output Y6. Jadi kalau kita menggunakan spesifikasi digit K4M0 bisa mengaktifkan atau bisa on output PLC. Jadi sebenarnya untuk function RORP ini bisa digunakan operasional satu tombol. Bisa on off untuk 16 buah lampu. Ini yang untuk operasional 16 bit. Kalau untuk operasional 32 bit, jadi satu tombol bisa on off untuk output lampu sebanyak 32 bit. Hanya menggunakan satu tombol bisa on off 16 buah lampu. Hidup secara bergantian
Kalau untuk operasional 32 bit, satu tombol bisa on off 32 buah lampu. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran dan silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.